Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah kurikulum 2013 semester 1 kelas 4 kompetensi dasar 3.14 memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pembelajaran yang keempat, bersih itu sehat. Subpembelajaran kedua, aku senang berwudu. Sebelum kita jelaskan tentang berwudu, silakan tekan subscribe berwarna merah di bawah video ini, kemudian tekan like dan bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Baik, kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Nah, tujuan pembelajaran setelah mendengarkan penjelasan dari gurumu tentang materi aku senang berwudu melalui video atau membaca teks atau mengamati gambar, siswa dapat: 1. Siswa dapat menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, siswa dapat memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan ketentuan Islam. Pada pelajaran ini yang akan kita jelaskan yaitu aku senang berwudu. Wudu artinya menyucikan anggota tubuh dengan air. Boleh juga menggunakan debu yang disebut dengan tayamum. Sebagai seorang muslim tentunya harus mengetahui bagaimana tata cara berwudu yang benar dan baik. Seperti yang kita ketahui, wudu merupakan salah satu syarat sahnya solat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk berwudu terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kamu sampai siku, dan sapulah kepalamu serta basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ini adalah perintah kita untuk berwudu. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Artinya, Allah tidak akan menerima solat salah satu di antara kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Nah, inilah dalil Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk berwudu sebelum melaksanakan sholat. Air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang masih dalam aslinya, belum tercampur dengan apapun.
Adapun air yang dapat dijadikan untuk berwudu, yang pertama, satu, air sumur. Nah, seperti di gambar. Ini bisa untuk dijadikan untuk air berwudu. Yang kedua, air sungai, seperti di gambar ini. Jadi ini juga bisa untuk kita berwudu. Yang kedua, mata air, seperti di gambar. Ini adalah mata air. Kemudian yang keempat, air hujan. Nah, seperti ini. Kita tampung dengan air, dengan baskom, maka airnya bisa untuk digunakan berwudu. Yang kelima, air laut. Nah, ini. Jadi air laut juga bisa untuk digunakan untuk berwudu. Yang keenam, air embun, seperti di gambar. Ini air embun yang ada di daunan. Nah, jadi kita kumpulkan dan kita bisa gunakan untuk berwudu. Yang ketujuh, air es atau salju yang sudah mencair. Nah, ini seperti ini, air salju. Ketika sudah dicairkan, maka airnya bisa untuk digunakan berwudu. Begitu juga dengan es, ketika sudah dicairkan, maka bisa untuk digunakan untuk berwudu. Nah, inilah 7 air yang bisa digunakan untuk berwudu. Rukun wudu artinya hal-hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan saat melakukan wudu. Sebelum kita melaksanakan rukun wudu, terlebih dahulu kita laksanakan sunnah wudu. Apa itu sunnah wudu? Yaitu berkumur-kumur dan istinsak, menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan kanan, lalu istirsar, menyemburkan air keluar dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi sunat wudu kita berkumur-kumur terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kemudian memasukkan air ke dalam hidung ataupun menghirup air dengan hidung agar supaya kotoran yang ada di hidung kita bersih. Nah, ini adalah sunat dari wudu. Rukun wudu ada 6 macam. 1. Membaca niat. Berniat dalam hati dan tidak diucapkan. Mengucapkan bismillah, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dan menyela-nyela di antara jari jemari. Lalu kita baca niat wuduknya. Jadi terlebih dahulu kita basuh tangan, ya, kemudian di celah-celahnya. Nah, kemudian baru kita baca niat berwuduknya. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, ini rukun wudu yang pertama, mengucapkan atau membaca niat berwudu. Rukun wudu yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Batasan muka adalah dari telinga satu ke telinga yang lain dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut kepala di atas kening, dahi hingga dagu. Jadi batasan yang disebut dengan muka atau wajah itu adalah dari depan, kemudian nih kalau di sampingnya yang tidak tumbuh rambut inilah wajah yang harus kita basahi ketika kita berwudu. Nah, seperti ini ya. Dan ini kalau tampak dari depan muka kita, kemudian sampai kepada yang ada di telinga kita yang tidak tumbuh rambut ini. Nah, berapa kali kita harus membasuhnya? Sebanyak 3 kali.
ya, membasuh muka sebanyak 3 kali. Kemudian rukun wudhu yang ketiga, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Membasuh tangan kanan sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri. Dimulai dari ujung jari dengan menyela-nyela jari jemari, lalu menggosok-gosokkan air ke lengan, kemudian mencuci siku, demikian pula dengan tangan kiri. Atau dimulai dari siku hingga ke ujung jari. Jadi kita bisa melaksanakan wudhu membasuh kedua tangan itu dari ujung jemari, lihat tanda panah ini, nah sampai ke siku dan kita gosok-gosok. Dan bisa juga dari atas siku sampai ke ujung. Nah, jadi kedua-duanya ada dasar untuk tata cara berwudu. Tapi yang lebih banyak orang melakukan berwudu yang seperti digambar, dari ujung jari kita sampai ke siku. Nah, berapa kali kita lakukan? Sebanyak 3 kali. Lalu tangan kiri kita begini juga sebanyak 3 kali. Beginilah tata cara membasuh kedua tangan kita ketika berwudu. Mudah-mudahan kamu juga bisa. Yang keempat, mengusap kepala. Mengusap kepala bisa dilakukan 1 kali wajibnya dan disunnahkan 3 kali. Mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali. Kedua tangan yang masih basah dijalankan dari depan kepala ke belakang hingga tengkuk, lalu kembali lagi ke depan tempat semula. Jadi cara kita mengusap kepala yaitu kita mulai dari depan sampai ke belakang seperti ini, lalu udah sampai ke belakang, lalu naik lagi seperti semula. Nah, inilah tata cara berwudu yang benar. Dan bisa juga sebagian rambut saja ketika kita mengusap boleh, tapi sesuai dengan sunnah dari Nabi. Seperti inilah contoh cara kita mengusap kepala ketika dalam berwudu. Mudah-mudahan juga kita bisa mempraktekannya dalam waktu berwudu. Rukun wudu yang kelima, membasuh kedua kaki sebanyak 3 kali. Membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama kita basuh adalah kaki kanan sebanyak 3 kali, dari ujung jari ke mata kaki, dengan cara mencuci mata kaki dan menyela-nyela jari jemari. Nah, seperti gambar ketika kita mencuci dari ujung jari kita sampai ke mata kaki kita. Nah, kemudian di sela-sela jarinya harus kita masukkan di sela-sela untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk kaki kiri kita dengan cara yang sama, dari ujung kakinya sampai ke mata kaki, dan dimasukkan jari jemari kita ke sela-sela jari kaki kita untuk menghilangkan kotoran. Mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan wudu yang benar dalam membasuh kedua kaki saat berwudu. Rukun wudu yang keenam adalah tertib. Tertib artinya berurutan dari nomor 1 sampai 5.
Inilah rukun wudu ketika kita hendak melaksanakan wudu untuk mengerjakan sholat. Selesai berwudu, kita lanjutkan membaca doa setelah berwudu. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dilanjutkan membaca doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Boleh disambung dengan waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, ini doa ketika setelah selesai berwudu. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan wudu dengan benar. Karena wudu dengan benar maka akan menentukan sholat kita sah. Kalau wudu kita tidak benar, maka sholat kita tidak sah. Karena wudu sangat menentukan sekali. Kesempurnaan wudu menentukan sah tidaknya sholat yang kita laksanakan. Mudah-mudahan setelah mendengarkan penjelasan ini, kita bisa melaksanakan wudu dengan baik dan sempurna. Nah, ketika kita tidak menemukan air atau ada air tetapi tidak cukup, maka kita bisa ganti dengan tayamum. Tayamum artinya bersuci atau berwudu menggunakan debu jika tidak menemukan air. Tayamum adalah alternatif cara bersuci atau berwudu jika tidak ditemukan air. Syarat bersuci dengan tayamum, nah, untuk bertayamum harus punya syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, disebabkan sakit atau dalam perjalanan. Seperti contoh, luka pada kaki, pada tangan, muka yang harus diperban dan tidak boleh terkena air atas alasan kesehatan. Nah, maka ketika kita sakit atau luka, maka kita boleh dengan tayamum. Yang kedua, tidak menemukan air. Maksudnya telah masuk waktu sholat tapi kita tidak menemukan air, atau ada air tapi tidak cukup untuk bersuci. Nah, boleh melaksanakan tayamum. Yang ketiga, ada debu suci yang bisa digunakan untuk tayamum. Debu yang dimaksud di sini adalah debu yang banyak menempel pada kaca atau dinding atau tanah pun sebenarnya bisa, tapi akan sedikit sulit memisahkan debu dengan hal yang lain yang ada di tanah. Apalagi kesuciannya juga belum bisa ditentukan. Jadi harus ada debu yang suci untuk bertayamum. Nah, dan debunya yang melekat di kaca atau melekat di dinding, ya, atau kita cari tanah yang memang bersih untuk digunakan bertayamum. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Dalil Al-Quran yang diperbolehkannya tayamum adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu
sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Artinya adalah, dan jika kamu sakit atau kamu kembali dari tempat buang air atau dan sebagainya, kamu tidak menemukan air, maka kamu boleh bertayamum, harus bertayamum sebagai pengganti dari wudhu kita tadi. Maka dengan tayamum kita bisa mengganti wudhu kita dengan tayamum. Tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum. Pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Ulama memperbolehkan menggunakan debu yang berada di tembok atau di kaca atau di tempat lain yang dirasa bersih, seperti di gambar. Kita sediakan debu, ya, atau di tanah memang sudah bersih, atau yang menempel di kursi seperti di atas pesawat, kemudian atau di dinding seperti ini. Kemudian yang kedua, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari jemari kedua telapak tangan dirapatkan. Jadi ketika kita bertayamum, kita rapatkan tangan kita tempelkan di debu tersebut. Kalau di kursi atau di jendela, kita letakkan di jendela atau di dinding yang berdebu. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan tangan masih diletakkan pada debu atau di tembok, lalu ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan niat tayamum. Nah, apa niat tayamum? Nah, ini rukun tayamum dan tata cara bertayamum. Yang pertama, niat dilapaskan dalam hati. Ada beberapa macam niat yang bisa digunakan untuk tayamum. Namun niat yang lazim digunakan adalah seperti berikut. Nah, ini niat cara kita tayamum. Kita baca niat tayamumnya. Nawaitu tayammuma listibahati shalah fardhon lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan solat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, menyapu wajah dengan dua telapak tangan satu kali. Caranya, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari jemari kedua telapak tangan dirapatkan. Nah, seperti di gambar, kita letakkan kedua telapak tangan kita di debu atau di dinding atau di kaca, kemudian tepuk 3 kali. Kita tepuk seperti gini. Lalu tiup, kemudian diusapkan ke muka sebanyak 1 kali seperti di gambar. Jadi kita tempelkan tangan kita ke dinding atau ke kaca atau ke debu, lalu kita tepuk 3 kali, lalu kita usapkan ke muka kita yang tidak ada tumbuh rambutnya ini, ya, diambil seperti ini, lalu, nah, berapa kali? 1 kali saja, ya. Kemudian yang ketiga,
menyapu kedua tangan dengan mendahulukan tangan kanan. Tata caranya, letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari jemari kedua telapak tangan dirapatkan, kemudian tepuk 3 kali, lalu tiup, kemudian menyapu punggung telapak tangan kanan dari ujung jari dengan tangan kiri dan sebaliknya. Seperti di gambar, kita letakkan telapak tangan kita ke debu tadi, kemudian kita tepas-tepas, kemudian kita letakkan tangan kanan, punggung tangan kanan kita di atas tangan kiri, lalu tarik ke bawah, kemudian dilanjutkan tangan kiri. Nah, seperti apa contohnya? Jadi kita letakkan ke dinding, ke debu telapak tangan kita, lalu kita tepuk 3 kali, 1, 2, 3, lalu kita tiup. Lalu kita mulai dari tangan kanan kita. Tangan kanan kita di atas tangan kiri, seperti gini. Lalu kita tarik, ya, terus lalu putar ke depan, lalu lalu sorong lagi, masuk tangan kiri ke atas tangan kanan kita, lalu kita tarik lagi, lalu kita miringkan, lalu selesai. Nah, seperti itu tata cara tayamum ketika kita tidak menemukan air. Nah, jadi kita ulangi. Kalau kita memiliki cincin atau jam, maka kita harus lepaskan terlebih dahulu. Seperti saya sekarang, saya pakai cincin karena tidak ada tayamum, maka kita lepaskan. Kita lepaskan dulu cincin kita karena dia tidak akan bisa kena debu nantinya. Nah, kemudian jam kita harus lepaskan. Ya, kita lepaskan. Nah, kemudian tangan kita, kalau kita pakai baju panjang, kita harus angkat tangan kita. Kita harus angkat setinggi mungkin. Kemudian tangan kiri juga kita harus angkat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita mulai bertayamum, ya. Kita letakkan tangan kita ke debu atau ke dinding atau ke kaca. Lalu kita baca niatnya, nawaitu tayammuma li istibahati shalah fardhon lillahi ta'ala. Lalu kita angkat tangan kita, kita tepuk 3 kali, 1, 2, 3, lalu kita tiup, lalu kita usapkan ke muka kita. Satu. Kemudian kita letakkan lagi tangan kita ke dinding atau ke kaca atau ke debu, lalu angkat, tepuk 3 kali, 1, 2, 3, lalu tiup. Kemudian tangan, mulai dari tangan kanan kita, punggung tangan kanan kita berada di atas telapak tangan kiri, ujung. Nah, lalu tarik tangan kiri kita ke bawah sampai ke siku tangan kanan, lalu putar, lalu naik lagi ke atas, lalu tangan kiri kita langsung, tangan kiri berada di atas telapak tangan kanan kita. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang posisinya sudah berubah. Punggung tangan kiri berada di atas telapak tangan kanan kita, karena kita akan menyapu tangan kiri lagi. Lalu kita tarik seperti ini terus sampai siku, lalu putar, lalu naik lagi seperti semula. Selesai. Nah, begitulah tata cara kita bertayamum. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, mempraktekkan tayamum ini dengan baik dan benar.
Nah, catatan ketika kita tidak menemukan air dan sudah kita cari tidak menemukan air, ada tapi sedikit, maka lebih baik kita bertayamum. Atau ketika sakit, dingin sekali, kalau kena air umpamanya kita jatuh sakit, atau kita sedang luka tangan kita diporban dan sebagainya, maka kita ganti dengan tayamum. Nah, begitulah indahnya Islam memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman untuk mengerjakan ibadah. Nah, inilah tata cara pelaksanaan berwudu dan tayamum. Mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan dalam berwudu dengan baik dan benar dan bertayamum dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ibadah kita laksanakan dengan diawali dengan berwudu, tidak ada air bisa diganti dengan tayamum. Ketika kita kerjakan dengan sempurna, insya Allah salat kita akan diterima dan sah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, tata cara berwudu yang benar, tayamum dengan benar, menentukan sekali akan sah diterimanya ibadah solat kita. Maka perbaiki wudu, perbaiki tayamum dengan sempurna. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan dapat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah materi kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dapat memberikan ilmu dan dapat kita kerjakan. Dan sebelum kita akhiri, tugas kita adalah mencatat, kemudian kirimkan catatan itu untuk diberikan penilaian. Kemudian yang belum tekan subscribe di bawah video ini, silakan tekan subscribe, kemudian like dan bunyikan loncengnya agar kami lebih semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran. Mudah-mudahan kita semakin hari pelaksanaan tata cara berwudu dan tayamum baik dan benar. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.